Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Hasanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Ramadi. Perkenalkan, saya Mutiara Islami Riyadi. Izinkan menjelaskan materi tentang mengenai pengertian perbuatan Allah. Merupakan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Setiap yang bergerak, maka Allah yang menggerakkan. Setiap yang diam, maka Allah yang mendiamkan. Allah menghendaki segala sesuatu bentuk perbuatan itu sesuai dengan kehendak dan ketetapannya. Allah berkehendak, begitupun manusia berkehendak. Akan tetapi, kehendak Allah dan kehendak manusia di sini berbeda. Allah memberikan segala bentuk kebebasan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, perbuatan itu tidak boleh bertentangan dengan perbuatan yang Allah kehendaki atau Allah tetapkan. Jadi, manusia itu perbuatannya akan terwujud apabila sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Pada dasarnya, Allah itu menghendaki yang baik, menghendaki segala bentuk kebaikan dan perbuatan baik, tidak pernah atau tidak mungkin menghendaki yang buruk-buruk. Namun apabila terdapat perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, itu merupakan dari manusia itu sendiri, dari pikirannya, bukan dari kehendak Allah, karena Allah itu tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk. Dan juga perbuatan buruk manusia itu merupakan hasutan atau tipu daya syaitan, yang mana syaitan atau iblis ini sudah berjanji kepada Allah bahwasannya dia akan menyesatkan anak cucu Adam atau kita sebagai manusia untuk senantiasa melakukan hal yang buruk dan mengikutinya. Konsep perbuatan Allah yang berhubungan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya Allah itu merupakan zat yang pertama ada di muka bumi ini, Tuhan semesta alam, yang dimana bukti kemahasempurnanya itu sudah terlihat jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran juga telah menunjukkan bahwasannya segala perbuatan Allah itu dilakukan dengan kebijaksanaan dan keadilan, sebagaimana sifatnya yang maha adil dan yang hakim, sehingga tidak akan terdapat kezaliman di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 44, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Adapun menurut pandangan Muhammad Abduh, bahwasanya segala perkara atas perbuatan Allah itu dilandaskan dengan ikhtiar sesuai dengan ketetapan dan juga didasarkan oleh kudrat serta irodah, dan juga didasarkan dengan pengetahuan. Maka daripada itu, setiap yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu bentuk perbuatan Allah itu terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, dan bukanlah menjadi bentuk kerugian ataupun hanya sekedar main-main saja, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 38, yang artinya, dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dijelaskan pula bahwasannya segala perbuatan Allah itu menjadi tolak ukur suatu keadilan, dan bukannya suatu keadilan yang menjadi pengukur atas segala perbuatan Allah. Maksudnya ialah segala bentuk perbuatan Allah, segala ketetapan Allah itu merupakan sebuah keadilan, dan bukannya sesuatu yang disebut adil maka harus dilakukan atau wajib diperbuat. Perbuatan Tuhan menurut persepsi beberapa aliran agama. Setiap manusia berbeda, begitupun dalam berpendapat. Siapa yang mengatur perbuatan manusia? Dirinya sendiri. Apa semua telah Tuhan atur? Maka muncul faham-faham. Pertama, faham Mu'tazilah. Pada masa dinasti Umayyah, terutama dari Bani Abbasiyah dan setelahnya.
Menurut Harun, kaum Mu'tazilah berkeyakinan tentang kehendak Tuhan karena telah memberi kebebasan bagi manusia dalam menentukan perbuatan dan berkehendak. Tuhan punya kehendak memberikan keadilan. Jika dilanggar, maka itu tidak adil, bahkan zalim. Contohnya memberi rezeki. Berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas, yaitu pada dikatakan baik, bukan berarti Tuhan tidak mampu berbuat perbuatan buruk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Aliran ini berkesimpulan bahwa 1. Kewajiban tidak memberi beban di luar kemampuan hambanya. 2. Hadirnya Rasul-Rasul, maksudnya alam gaib tidak bisa diketahui manusia, jadi Tuhan mengirim Rasul-Rasul sebagai kewajiban berbuat baik. 3. Kewajiban al-wa'd, menepati janji, dan al-wa'id, ancaman. Kedua, aliran Asy'ariyah, artinya berpendapat bahwa Tuhan tidak punya kewajiban. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk. Aliran ini menolak aliran Mu'tazilah karena dinilai bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak punya kewajiban. Tuhan bersifat jaiz, yaitu boleh. Dan aliran ini membuat paham bahwa 1. Tuhan memiliki sifat. 2. Al-Quran itu tidak berulang. 3. Tuhan akan menampakkan di akhirat, bukan berarti Allah itu diciptakan. 4. Perbuatan manusia bukan daya darinya, melainkan daya Allah. 5. Mereka tidak percaya konsep janji, yaitu al-wa'd dan al-wa'id, ancaman. 6. Apapun apa yang dilakukan makhluk, jangan dibayangkan, karena tidak seperti yang kalian bayangkan. 7. Tidak menerima posisi tengah, karena itu berbeda antara iman dan kafir. 3. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi 2. Pertama, aliran Maturidiyah Samarkand, yaitu aliran kehendak dan kekuasaan yang diberikan Tuhan dengan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya tentang hal-hal yang baik saja. Aliran Maturidiyah Burkan berpendapat sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun menurut Bazawi, menepati janji itu pasti Tuhan berikan. Sumber pengambilan ilmu faham ini dalam pembahasan Usuluddin terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilahiyat, yaitu suatu perkara yang ditetapkan oleh dirinya sendiri dengan nalar. Kedua, syariat, yaitu suatu akses perkara yang tidak dapat ditentukan oleh akal, seperti peristiwa-peristiwa di akhirat kelak, sisa kubur. Dan Maturidiyah menetapkan 8 sifat bagi Allah. 1. Al-hayat, 2. Al-qudrat, 3. Al-ilmu, 4. Irodah, 5. As-samu, 6. Al-bashar, 7. Al-kalam, dan 8. At-takwim. Kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan, ada 3 golongan yang berpendapat tentang masalah ini. Menurut pandangan golongan mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Pandangan tentang kebebasannya atau tidaknya manusia ini menyebabkan perbedaan makna keadilan. Adapun golongan alirannya, yang pertama aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berprinsip Tuhan itu adil, tidak mungkin zalim, dengan memaksakan kehendak pada hambanya, dengan mengharuskan hambanya menanggung akibat yang diperbuatnya. Secara lebih jelas, menurut Mu'tazilah, kekuasaan Tuhan itu tidak mutlak, karena ketidakmutlakannya lah ini memberikan kebebasan kepada hambanya, serta adanya hukum alam yang bisa disebut dengan sunnatullah, yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Dan yang kedua, aliran Asy'ariyah. Menurut aliran ini, Tuhan memiliki kekuasaan mutlak, dan menurut Asy'ariyah, keadilan Tuhan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan itu memiliki kekuasaan mutlak yang penuh dan melakukan kehendaknya
dan tidak dikatakan adil jika Tuhan tidak mampu melakukan kehendaknya, karena Tuhan penguasa mutlak sepenuhnya. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, tetapi tidak semutlak itu. Karena golongan ini dibagi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Yang Maturidiyah Samarkand, keterbatasan Tuhan pada kekuasaan dan dibatasi oleh dengan kehendaknya sendiri. Karena itu, golongan ini manusia memiliki kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Dan Maturidiyah Bukhara memiliki kekuasaan yang mutlak. Maka karena itu, Tuhan dapat melakukan apapun yang dikehendakinya dalam menentukan segalanya. Pembahasan apa saja kehendak dan keadilan Tuhan bagi kehidupan manusia. Simpelnya, kehidupan dan keadilan Tuhan bagi kehidupan kita adalah dalam melakukan segala sesuatu, kita sebagai kaum muslim hendaknya sebelum melaksanakan aktivitas hendaknya membaca bismillah dan karena sejatinya kita adalah makhluk yang memerlukan Tuhan untuk disembah, dan kita ikuti apa-apa saja yang telah diberikannya dan apa-apa saja yang telah diajarkannya, yang diutus dari atau diwahyukan kepada orang-orang utusan Dia, yaitu nabi-nabi pada zaman-zaman dahulu. Dan kita sebagai kaum muslimin hendaknya sebagaimana yang kita percaya bahwa jika kita bersabar dalam menghadapi dan mengikuti kehendak dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi salah satu umat yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Zakaria, yang ketika itu Nabi Zakaria belum memiliki keturunan disebabkan juga karena istrinya yang sudah berusia senja, yang mana ketika itu Nabi Zakaria ingin mempunyai keturunan untuk meneruskan dakwahnya, yang mana ketika pada zaman itu Nabi Zakaria diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan akhlak kaum Bani Israel, yang mana ketika itu mereka telah melakukan dosa besar seperti membuat zalim kepada orang-orang, membuat hal-hal yang bersifat mungkar dan mengubah ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum-sebelumnya, dan mereka menyembah berhala dan sebagainya pada zaman itu. Dan singkatnya, pada zaman itu juga Nabi Zakaria diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyuruh kaum-kaumnya pada masa itu di Palestina khususnya untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala.